diaplikasikan dan diterapkan dan di sekolah kita. Tentunya Ibu Meta tidak bisa, atau Ibu Meta sebenarnya berkolaborasi, bukan menjadi bukan jadi pemimpinnya untuk visi kita, tapi Ibu Meta bersama-sama dengan Bapak Ibu untuk menciptakan ataupun melaksanakan visi dari Ibu Meta sendiri, dan sama-sama yang nanti didiskusikan sesuai dengan alur yang akan kita lakukan hari ini. Untuk yang keempat, kita akan mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah. Mungkin ada hal yang baru ataupun pemikiran kita yang berpadanan ataupun yang berrelevansi dengan cita-cita kita tadi. Baik itu kita bedah nanti dari visi kita, apa yang kira-kira lebih spesifik perilaku yang sesuai dengan itu. Yang terakhir nanti sesi penutup dari saya lagi, dan mungkin nanti ditambahi oleh Ibu Kepala Sekolah, dan juga ada sesi tanya jawab dengan Bapak Ibu Guru yang di sini ada mewakili Tendi, mewakili Bapak Ibu Guru Wali Kelas, dan juga Ibu Kepala Sekolah. Terima kasih. Jadi untuk ini kami serahkan kepada Ibu Meta untuk memimpin diskusi kita. Oke, baik. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Selamat pagi. Baik, terima kasih. Sebelum kita melaksanakan diskusi kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu agar acara kita hari ini boleh berjalan dengan baik. Kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik Bapak Ibu, terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Kepala Sekolah atas izinnya, atas diberikan waktunya untuk kita untuk bisa bersama di tempat ini. Dan saya juga mengucapkan terima kasih atas kehadiran Ibu PP kami, Ibu Kartika Sidabutar, dan juga tidak lupa untuk teman-teman rekan sejawat, rekan guru di tempat ini, dan juga rekan guru teknik yang sudah meluangkan waktunya untuk ikut di dalam kegiatan ini, yaitu diskusi visi dan prakarsa perubahan yang ada di sekolah kita. Di sini saya berdiri Bapak Ibu bukan karena saya bisa, bukan karena saya memiliki pengetahuan yang lebih dari Bapak Ibu, tapi di sini kita melakukan kegiatan ini untuk diskusi bagaimana untuk merancang atau mungkin melanjutkan visi yang ada di sekolah kita ini. Baik Bapak Ibu, sebelum kita lanjut, ada baiknya kita breathing terlebih dahulu. Mari kita berdiri semuanya, kita bernyanyi Pelajar Pancasila. Kita bernyanyi bersama. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkelindir anggota, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkelindir anggota, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Baik, sebelum kita lanjutkan diskusinya Bapak Ibu, izinkan saya berpuisi. Mungkin nanti saya tidak bisa memberikan puisi yang terbaik, tapi saya mau mencoba. Di sini adalah puisi dari Bapak Presiden pertama kita, yaitu Bapak Soekarno, dengan judul Aku Melihat Indonesia. Izin ya Bapak Ibu. Jikalau aku berdiri di pantai ngeliat, aku mendengar lautan Hindia bergelora. Membanting di pantai ngeliat itu, aku mendengar lagu saja Indonesia.
Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka, aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Terima kasih Bapak Ibu. Ini adalah puisi dari Bapak Presiden pertama kita, yaitu Bapak Soekarno, di mana menurut Bapak Presiden kita ini bahwa puisi tentang cinta tanah air dan semangat untuk mencapai Indonesia yang maju, Indonesia yang lebih baik lagi. Baik Bapak Ibu, kita akan membahas visi sekolah kita di tempat ini, yang ada di sekolah kita ini. Dan sebelum kita masuk ke dalam visi sekolah kita, mari kita akan menyesuaikan setiap harapan-harapan kita, impian-impian kita kepada anak-anak murid kita. Saya lanjut, saya bacakan dulu tujuan diskusi kita. Mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Inilah tujuan diskusi kita pada hari ini. Nah, ini adalah pertanyaan pemantik Bapak Ibu, kalimat rumpang mengenai cita-cita untuk murid kita. Baik, yang pertama, mari kita dulu menjawab, kita memimpikan murid-murid seperti apa impian kita untuk masa depan, untuk masa yang akan datang. Boleh juga contohnya misalkan mungkin salah satu di antara kita memikirkan, aku ingin muridku yang berkarakter, muridku yang berakhlak mulia. Begitu ya Bapak Ibu. Saya akan bagikan kertas ini, nanti kita tempel ke bagian ini. Ya, ini masih pertanyaan pertama Bapak Ibu. Nanti kalau sudah ditulis, silakan tempel ke tempat ini, supaya kita melihat apa impian kita untuk murid-murid kita untuk masa yang akan datang. Oke, baik Bapak Ibu. Sebelum kita lanjut ke pertanyaan yang kedua, mari kita lihat dulu apa mimpi kita pada murid-murid kita. Kita lihat bersama. Yang pertama saya bacakan, berakhlak mulia, cerdas, murid yang memiliki budi pekerti yang baik, santun kepada guru dan orang tua, dan berinovasi. Lalu saya memimpikan murid-murid yang selalu semangat belajar, kreatif dan inovatif. Lalu yang terakhir adalah murid yang berprestasi. Tepuk tangan buat kita Bapak Ibu. Ya, sungguh luar biasa. Sebelum kita lanjut ke pertanyaan yang kedua, saya mau pilih dulu salah satu dari sini. Saya mau ingin tahu kenapa Bapak Ibu memilih ini. Kenapa Bapak Ibu menulis ini? Tidak perlu panjang, singkat pun boleh ya Bapak Ibu. Di sini saya lihat murid yang memiliki budi pekerti yang baik. Apakah siapa itu? Oh, Ibu Linda. Silahkan Ibu berikan pendapatnya. Atau mungkin ada yang sudah kita jalankan di sekolah ini. Iya, terima kasih Bu. Saya memilih murid yang memiliki budi pekerti yang baik, karena kita lihat pada sekarang ini kan Bu, budi pekerti anak itu sangat kurang kan, karena mungkin dipengaruhi oleh sosial media. Jadi saya memimpikan murid-murid yang memiliki budi pekerti yang baik. Iya, terima kasih Bu Linda, terima kasih. Iya betul ya Bapak Ibu, kalau anak-anak kita memiliki budi pekerti yang baik, tentunya sekolah kita ini saya yakin akan menjadi sekolah yang terpandang, sekolah yang memiliki integritas yang tinggi. Baik, terima kasih atas pendapatnya ya Ibu. Kita lanjut dengan pertanyaan yang kedua.
kedua, kita percaya bahwa murid adalah setiap murid memiliki kemampuan yang berbeda-beda dan bakat dalam diri masing-masing. Saya percaya bahwa murid adalah murid memiliki karakteristik yang berbeda yang harus kita perhatikan dan kembangkan. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas pendapatnya. Sebelum kita lanjut, saya ingin salah satu dari kita, saya percaya bahwa murid itu adalah masa depan bangsa yang harus dipersiapkan untuk membawa negara. Ini Pak Regar ya? Boleh diberikan pendapatnya Pak? Kenapa Bapak memberikan pendapat seperti itu? Oke, baik, terima kasih Ibu Meita. Ya, jadi saya menuliskan itu karena melihat ya, siswa-siswa kita ini adalah orang yang akan membawa negara kita ini nanti kemana arahnya. Termasuk mungkin ya, kalau kita lihat anak kita yang sekarang masih SD ya, beberapa tahun ke depan, mungkin 6 tahun, 7 tahun ke depan, dia akan berdiri di mana arah yang kita berikan, begitu. Jadi kalaulah 6 tahun ke depan nanti dia menjadi seorang TNI atau polisi atau bahkan jadi guru seperti kita ini, apakah dia jadi seorang guru yang baik? Nah, ini makanya kita tadi memilih berakhlak mulia. Dari sekarang kita harus mengarahkan anak itu, ketika dia nanti berada pada posisi atau fokus yang dipilihnya, dia benar-benar orang yang berguna bagi bangsa dan negara kita. Maka tugas kita memberikan pendidikan yang baik sesuai dengan mimpi-mimpi yang tadi kita sudah berikan. Seperti itu, Ibu. Oke, terima kasih. Luar biasa pendapatnya. Semoga apa yang kita mimpikan, apa yang kita harapkan, dan apa yang kita percaya pada diri anak kita boleh benar-benar tercapai. Ya, kita lanjut Bapak Ibu ke pertanyaan yang ketiga. Di sekolah kita mengutamakan apa yang kita utamakan di sekolah? Apakah kita mengutamakan kepentingan murid kita, atau kita mengutamakan bagaimana supaya di sekolah ini nyaman? Oke, baik. Sambil teman-teman kita melanjutkan menulis, kita bacakan. Di sekolah kita mengutamakan yang pertama pendidikan yang berkarakter. Yang kedua, di sekolah kita mengutamakan pendidikan yang baik. Selanjutnya, di sekolah mengutamakan pendidikan berkarakter, sama ya. Yang kedua, kenyamanan tempat dan lingkungan belajar. Yang kedua, pengetahuan awal siswa. Dan terima kasih, saya bacakan kembali. Di sekolah kita mengutamakan menciptakan sekolah yang nyaman dan menyenangkan bagi siswa. Di sekolah kita mengutamakan kenyamanan dalam melaksanakan segala kegiatan di lingkungan sekolah. Dan di sekolah kita mengutamakan kelas yang memberikan inspirasi siswa untuk menemukan bakat atau kemampuan siswa. Ya, terima kasih Bapak Ibu atas pendapatnya. Dan saya izin Bapak Ibu yang bisa memberikan pendapat kenapa Bapak Ibu memilih pendidikan yang berkarakter. Izin Ibu berikan pendapatnya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Di situ saya memilih pendidikan yang berkarakter karena kita ingin siswa itu nantinya setelah tamat dari dasar, siswa itu memiliki perilaku yang baik dari sekolah dan memiliki apa yang dia contohnya bakatnya membaca, melanjutkan nanti di tingkat SMP dia makin ditingkatkan lagi apa bakatnya, jadi apa yang dia cita-citakan tercapai. Seperti itu. Terima kasih. Luar biasa pendapatnya Bapak Ibu. Silakan berikan aplaus untuk Ibu Sianturi. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan lagi. Yang selanjutnya, murid di sekolah kita sadar betul
Oke, baik. Izin ya Bapak Ibu, saya bacakan. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang layak mendapatkan ilmu. Lalu yang kedua, dirinya belajar dan dididik untuk menjadi manusia yang hidup secara mandiri dan menjadi orang sukses. Dan selanjutnya mereka harus punya disiplin. Baik, terima kasih atas pendapatnya Bapak Ibu. Dan saya juga rindu satu orang memberikan penjelasan dari pendapat yang Ibu katakan ini. Murid di sekolah saya sadar betul bahwa memiliki keterampilan agar siap hidup secara mandiri. Untuk Ibu Ginting, saya persilahkan. Terima kasih Bu atas waktu dan kesempatannya. Kenapa saya memilih siswa terampil dan siap untuk mandiri? Karena saya percaya selain siswa mendapatkan pengetahuan di sekolah, siswa pasti juga memiliki keterampilan. Sekian dan terima kasih. Ya, luar biasa. Berikan aplaus untuk Ibu Ginting. Terima kasih Ibu atas pendapatnya. Dan selanjutnya kita warga di sekolah ini yakin untuk apa yang kita yakini, kita sebagai warga sekolah, kita sebagai guru, apa yang kita yakini untuk murid kita. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Kita bacakan bersama. Kita warga di sekolah ini yakin untuk menuntun dan membimbing anak kita agar meraih cita-cita yang mereka inginkan. Dan kita yakin bahwa murid mampu menjalin kerjasama yang baik. Baik, terima kasih. Saya rindu pendapat dari Ibu. Kita sebagai guru yakin untuk membimbing dan mendidik anak untuk mencapai cita-citanya. Silakan Bu, kenapa Ibu memberikan pendapat seperti itu? Ya, terima kasih atas kesempatannya. Saya memilih, coba Bu, diulang dibacakan. Kita warga di sekolah ini yakin untuk membimbing dan mendidik anak untuk mencapai cita-citanya. Iya. Dengan itu saya yakin atau kita yakin bahwa dengan kita mendidik dan membimbing anak tersebut, dia itu untuk mencapai cita-citanya, apa yang diinginkan, bukan bahkan menjadi beban. Seolah-olah apa yang kita ajarkan itu menjadi beban, bukan ya. Itu boleh kita ajarkan bahwa apa yang kita didik, yang kita ajarkan atau yang kita salurkan kepada anak didik kita itu tujuannya hanyalah untuk kebaikan mereka, untuk mereka mencapai cita-cita mereka, ataupun proses untuk mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Berikan aplaus untuk Ibu Sembiring. Terima kasih. Ya, kita warga di sekolah ini yakin bahwa kita dapat membimbing atau menuntun murid-murid kita untuk mencapai kebahagiaannya, untuk mencapai keselamatannya, apa yang dia rindukan, apa yang dia cita-citakan. Itulah harapan kita, itulah tugas kita sebagai guru. Baik, yang terakhir Bapak Ibu, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa mungkin kita paham bahwa murid kita itu adalah memiliki bakat atau memiliki minat yang berbeda-beda atau memiliki keunikan tersendiri. Silakan ditulis Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, ini adalah pertanyaan pemati yang terakhir. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa, saya akan bacakan, bahwa setiap anak memiliki bakat yang luar biasa. Kita tinggal membina anak untuk mengembangkan bakat anak tersebut. Lalu selanjutnya mengoptimalkan bakat setiap anak
Lalu selanjutnya memiliki bakat yang berbeda, karakter yang berbeda, kemampuan yang berbeda. Lalu yang terakhir, kita harus semangat dan kreatif dan berinovasi dalam mewujudkan siswa yang sesuai yang kita inginkan. Baik, salah satu dari sini saya minta dari kertas yang ini Bapak Ibu. Kertas siapa? Oh Ibu, memiliki bakat yang berbeda, karakter berbeda, kemampuan yang berbeda. Izin Ibu untuk pendapatnya. Baik, terima kasih. Mengapa saya memilih jawaban itu? Pertama, sebagai guru, hal inilah yang perlu sekali di awal yang harus kita ketahui dari setiap proses pembelajaran yang akan kita lakukan selama setahun. Jadi masing-masing kita ini kan berbeda. Artinya seperti saya contohnya, saya adalah wali kelas 6. Jadi di awal pembelajaran, begitu mereka masuk menjadi siswa kelas 1 misalnya, mungkin karakter mereka belum kelihatan kalau di awal kelas 1. Nah, sampailah di kelas 6 sudah semakin jelas. Jadi seorang guru sudah harus mampu ketika ketiga poin itu sudah kita miliki, maka pembelajaran pastinya akan berjalan dengan baik dan siswa juga akan bisa mencapai pembelajaran dengan baik. Itu saja Bu. Terima kasih, berikan aplaus untuk Ibu Kepala Sekolah kita. Sungguh luar biasa. Semoga apapun yang kita mimpikan untuk murid-murid kita di masa depan dapat tercapai, dan semoga kita sebagai guru juga dapat mempertanggungjawabkan setiap apa yang kita sudah harapkan dan rencanakan bisa kita laksanakan di dalam tugas kita masing-masing. Baik, terima kasih sekali lagi, berikan tepuk tangan buat kita semuanya. Iya, terima kasih Bapak Ibu. Di sini saya mau tunjukkan visi sekolah kita. Saya rindu kita semuanya membacakannya Bapak Ibu. Sekali lagi ya, sama-sama kita membacakannya. Apa itu visi dari sekolah kita? 1, 2, 3 ya. Meningkatkan mutu anak didik yang berkualitas, berkarakter, berakhlak mulia sebagai pelajar Pancasila, dan meningkatkan kinerja guru yang profesional dan inovatif. Iya, luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk SD kita. Sungguh luar biasa visinya. Semoga apa yang kita visikan di dalam sekolah, di sekolah kita buat visi ini, semoga tercapai. Tapi kita boleh melihat apakah visi yang sudah kita buat di sekolah kita ini sudah kita jalankan. Ya, sebentar lagi kita akan telusuri. Ya, sebelum kita lanjut untuk menelusuri tentang visi sekolah kita, saya mau bertanya sekali lagi untuk Bapak Ibu, apakah menurut Bapak Ibu, apakah visi itu penting? Iya, sangat penting sekali. Nah, jadi mari kita telusuri apa itu arti visi. Kita cari tahu dulu apa itu visi. Di mana visi adalah harapan atau cita-cita dan tujuan yang ingin diwujudkan di masa mendatang. Di mana setiap sekolah memiliki visi dengan tujuan yang jelas, memberikan motivasi kepada semua anggota warga sekolah, baik itu murid, kita sebagai guru, dan kepala sekolah, begitu juga dengan orang tua, harus mengetahui apa itu visi sekolah kita dan menciptakan budaya sekolah yang positif untuk mencapai hasil pendidikan yang lebih baik. Nah, inilah tujuan dari visi. Nah, pertanyaan pemantik bagi kita yang pertama, apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Nah, tadi kita sudah menuliskan apa mimpi kita untuk murid-murid kita yang ada di sekolah ini. Lalu adakah yang ingin disesuaikan atau ditambahkan dari visi sekolah
kita? Jika iya, apa saja? Nah, maksudnya di sini Bapak Ibu, dibuat pun pertanyaan seperti ini bukan ingin dirubah visinya, bukan. Tetapi kita di sini bersama mendiskusikan tentang visi hanya untuk menambahkan atau memberikan kekuatan bagi visi yang sudah kita buat di sekolah kita ini. Nah, yang pertama, tadi visi sekolah kita itu meningkatkan mutu anak didik yang berkualitas. Nah, murid yang berkualitas yang pertama menunjukkan keberanian. Saya melihat juga di sekolah kita ini, murid kita sudah berani. Dari sisi mana? Ya, kalau kita melakukan pembiasaan di sekolah kita, setiap hari kita melakukan baik itu literasi, setiap sebelum masuk pembelajaran juga, anak-anak mau tampil ke depan, dia berani tampil. Bahkan di kelas juga, saya percaya di kelas kita masing-masing juga Bapak Ibu, kalau kita membuat pertanyaan atau kita suruh siswa kita, siapa yang berani pimpin doa ke depan, itu hal kecil, tetapi itu sudah menunjukkan keberanian. Pasti ada murid kita, bahkan semuanya, saya Bu, pasti begitu. Itulah salah satu murid yang contohnya berkualitas, lalu konsisten dan gigih dalam upaya belajar. Saya percaya juga kita di kelas masing-masing juga kita melihat murid-murid kita konsisten dan gigih dalam belajar. Contohnya mungkin kita sudah memberikan tugas kepada anak-anak dan kita memberikan nilai tak seperti yang diharapkan. Tentu anak-anak kita bertanya, Bu, kenapa saya salah? Apakah saya masih bisa perbaiki? Pasti itu pertanyaan murid kita. Nah, itu juga sudah menyatakan adalah murid yang berkualitas. Dan selanjutnya, mampu menghubungkan pembelajaran dengan kehidupan. Ya, seperti yang sudah dijelaskan Ibu Ginting tadi. Dia bisa menjelaskan apa pembelajaran yang dipelajari dengan kehidupannya sehari-hari. Baik Bapak Ibu, sebelum saya lanjut, apakah masih ada menurut Bapak Ibu yang lain dari yang saya tunjukkan ini, yang menunjukkan murid yang berkualitasnya sudah ada di sekolah kita? Atau supaya saya tambahkan nanti bahwa benar-benar visi yang ada di sekolah kita itu benar-benar sudah terlaksana dan akan kita lanjutkan ke depan. Apakah sudah pas Bapak Ibu? Sudah, baik, kita lanjutkan. Yang kedua tadi, murid yang berkarakter. Yang pertama, kita melakukan pembiasaan kerohanian pada hari Sabtu. Ini setiap hari Sabtu sudah kita lakukan, baik itu yang umat Muslim ataupun umat Kristiani. Lalu melakukan upacara bendera pada hari Senin. Ya, ini setiap hari Senin kecuali hujan, kita selalu lakukan upacara bendera. Selanjutnya, melakukan pembiasaan literasi membaca sebelum pembelajaran. Saya percaya semuanya kita sudah melakukannya. Dan melakukan Kamis Budaya. Ya, ini juga walaupun ini masih baru kita laksanakan di sekolah kita, saya percaya untuk kedepannya kita akan terus melaksanakan melakukan Kamis Budaya. Baik, inilah yang termasuk ke dalam murid yang berkarakter. Dan langsung murid yang berakhlak mulia. Contohnya adalah peduli terhadap lingkungan sekolah dengan melakukan kebersihan setiap hari. Ya, ini pun setiap hari kita lakukan. Sampai murid di gerbang, mereka tanpa kita suruh pun, mereka sudah tahu tugasnya, langsung ambil sampah. Itu adalah murid yang berakhlak mulia. Lalu menjalankan atau menggalang dana sosial bagi warga sekolah, baik itu guru, baik itu siswa atau orang tua siswa yang berduka. Kita juga memberikan sosial. Itu adalah termasuk dengan murid yang berakhlak mulia. Dan selanjutnya bersikap adil, jujur, kasih sayang, dan menghormati kepada sesama, ikhlas. Ya, ini juga sudah termasuk ke dalam berakhlak mulia. Jadi saya percaya di sini visi sekolah kita tadi sudah kita jalankan dan semoga seterusnya dapat kita laksanakan. Ada tambahnya tadi Bapak Ibu, meningkatkan kinerja guru yang profesional dan inovatif. Saya mau bertanya, apakah ini sudah kita lakukan Bapak Ibu? Hampir, iya. Saya percaya sudah. Kenapa saya katakan sudah, Pak? Karena kita guru di sini
kita punya prasarana, ada Infokus. Dan saya lihat selalu kita mempergunakan Infokus, bahkan kadang aku yang pakai Infokus, iya aku hari ini. Jadi terkadang terkendala. Jadi semoga saja prasarana kita ini Infokus ini ditambah ya Ibu ya. Itulah harapan kita untuk menuju guru yang profesional dan inovatif. Dan bahkan kita juga memberikan media pembelajaran lewat YouTube atau lewat pembelajaran interaktif yang kita sudah lakukan juga di sekolah kita. Ini juga menambah bisa saya katakan nama sekolah kita. Jadi kalau kita ingin kita teruskan terus visi sekolah kita ini, saya percaya sekolah kita ini akan tetap nomor 1. Oke? Nah, perilaku yang mencerminkan visi yaitu guru masuk tepat waktu, ramah kepada murid dan mengajar dengan menyenangkan. Dan guru dan murid yang beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, dan murid berperilaku disiplin dan sopan kepada guru dan orang tua. Itulah yang mencerminkan perilaku yang mencerminkan visi. Dan ada juga murid mandiri bertanggung jawab. Murid memiliki rasa percaya diri tampil di depan umum, orang tua yang mendampingi murid belajar. Baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan. Jadi untuk dapat menciptakan visi yang berpusat pada murid sesuai dengan profil pelajar Pancasila, maka dapat melakukan pendekatan inquiry apresiatif, yang artinya pendekatan inquiry apresiatif ini yaitu pendekatan yang dilakukan secara kolaborasi atau kolaboratif dan memanfaatkan kekuatan yang ada di sekolah, serta memunculkan strategi perubahan yang mewujudkan ke arah yang lebih baik. Di sini kami di pendidikan guru penggerak Bapak Ibu, kami ditugasi membuat visi guru penggerak ini pada modul 1.3. Setiap CDB harus membuat visi. Jadi ini yang saya buat. Saya hanya memperkenalkan saja, bukan ada yang maksud yang lain. Terwujudnya murid yang kreatif dan berprestasi sesuai profil pelajar Pancasila, dan prakarsa perubahan meningkatkan kreativitas dan prestasi murid melalui pemanfaatan media teknologi pembelajaran. Kenapa saya ambil ini Bapak Ibu? Alasannya adalah pembelajaran yang menggunakan media teknologi akan menarik perhatian murid dan meningkatkan minat belajar murid dalam mendalami materi yang disampaikan guru, sehingga terhindar dari rasa jenuh di dalam kelas. Ya, baik itu dalam pembelajaran interaktif yang sudah kita sosialisasikan kemarin mengenai pembelajaran word wall, menggunakan word wall atau teka-teki silang, atau juga dengan quizzes. Dan selanjutnya murid juga akan lebih mudah mengembangkan kreativitasnya dengan membuat video. Baik. Nah, ini juga ada pertanyaan pemantik buat kita. Apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Lalu yang kedua, apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah? Lalu yang ketiga, apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah agar visi sekolah dapat tercapai? Apa saja langkah konkret yang akan dilakukan untuk merealisasikan rancangan prakarsa perubahan ini? Bagaimana rancangan waktunya? Jadi Bapak Ibu, di dalam pembentukan karakter murid yang berbudaya sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, maka kita kenal sekarang dengan profil pelajar Pancasila yang bertujuan menunjukkan karakter dan kompetensi yang diharapkan diraih dan menguatkan nilai-nilai luhur peserta didik dan pemangku kepentingan. Jadi Bapak Ibu, dari visi-visi yang sudah kita buat atau visi sekolah kita yang ataupun mimpi-mimpi kita kepada murid-murid kita yang ada di sekolah ini, inilah harapan. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi dan sudah menyampaikan pemikirannya, tadi mulai dari impiannya kepada murid,
Yang kedua, sudah yakin dan mengenal muridnya dengan mengatakan kita percaya bahwa murid kita seperti apa. Kita sudah mengenali karakternya. Baru yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan apa. Ya, itu tadi Bapak Ibu sudah menyampaikan semua aspirasinya sampai kepada juga murid di sekolah. Kita sadar betul bahwa bagaimana mereka adanya, bahwasanya di sekolah itu seperti apa. Mereka juga paham bahwa semuanya sudah disimpulkan tadi oleh Ibu Meita, dan Bapak Ibu sudah menyampaikan mengapa memilih impian ataupun kalimat yang diisi dari kalimat rumpang tadi Bapak Ibu. Jadi sudah juga dibukakan oleh Ibu Meita bagaimana sebenarnya visi sekolah kita tadi. Saya ambil tadi poinnya Bapak Ibu, bahwasanya sudah termasuk karakter yang diimpikan dari siswa kita itu profil pelajar Pancasila tadi sudah dibuat. Baru visinya tidak hanya kepada siswa ternyata, tidak hanya outputnya saja, tidak hanya untuk hasil tujuan akhirnya, tetapi kita juga kepada guru kita sendiri harus profesional. Tadi saya lihat poinnya seperti itu ya. Jadi ada korelasinya, ada kesinambungannya apa hasil akhirnya dan bagaimana yang mereka dapatkan, bagaimana pembelajaran tadi sudah dikatakan yang dirancang. Kalau Ibu Meita sendiri visinya tadi berharap juga berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Juga ada berhubungan tadi kalau saya tidak salah tadi tentang visinya atau misinya itu lebih menekankan pada pembelajaran yang digital ya Bu ya. Yang memang memerlukan sarana dengan alasan tadi pembelajarannya lebih menarik. Ya, itu sesuai dengan tuntutan zaman. Jadi sumber belajar murid kita tidak hanya dari guru saja, tidak hanya dari buku saja, tapi mereka juga ada hal yang mereka lihat secara global. Oh, ternyata pembelajarannya sudah sampai sini. Dengan kreatifnya kita sudah sampai pada membuat video, sudah menampilkan YouTube juga ya. Sudah bisa belajar praktik baik tadi dengan word wall ya Bu ya. Iya, itu sudah dibuat ya, dengan kuisis juga ya. Itu saya harap juga kerjasama dan kolaborasinya ternyata di sekolah kita sama-sama sejalan Bu ya. Tidak hanya sekedar dibilang visinya gini, tapi jauh gitu ya. Tapi profesionalismenya dan juga program untuk menuju visi itu sudah digerakkan ya Bu ya. Iya, saya sudah memahami dan juga sangat terkesan dengan Bapak Ibu guru yang mewakili di sini, Bapak Tendik ya, tenaga pendidik ya Bu ya. Oke. Dengan Ibu juga. Oke, selamat ya Bu ya. Semoga ini memang sejalan Bu. Jadi tidak hanya guru-guru yang kita panggil, tetapi juga berhubungan dengan sarana dan prasarana dan pelayanan kepada siswa kita. Jadi Bapak Ibu Tendik yang pastinya mungkin nanti juga memahami apa yang menjadi tujuan visi kita di sekolah. Oh ya, ini pelayanannya juga ditingkatkan yang berhubungan dengan guru, berhubungan juga dengan siswa ya Bu ya. Ya, jadi Ibu Meita lebih dikupas lagi, mungkin tadi sampaikan saran, jikapun mungkin bukan dikatakan diganti, tapi disesuaikan setiap saat. Mungkin berubah visi kita ya Bu ya. Ada lagi sesuai dengan harapan kita maunya ya seperti ini. Bukan berarti diganti, masih disinkronkan ataupun direalisasikan, dikoneksikan dengan keadaan sesuai dengan zamannya atau sesuai dengan waktunya. Seperti mungkin sekali 5 tahun atau setiap tahun, itu tergantung dari kita Bapak Ibu ya. Apa yang ada sesuai dengan kondisi sekolah dan harapan kita ya Bu ya. Oke, baik, untuk ini baik saya bacakan ya. Visi sekolah kita meningkatkan mutu anak didik yang berkualitas, berkarakter, berakhlak mulia sebagai pelajar Pancasila, dan meningkatkan kinerja guru yang profesional dan inovatif. Nah, mungkin saya tadi sampai di gerbang sana dikatakan selamat pagi Bu, saya senang. Siswa kita nggak dikenal saya, tapi ketika saya ada di sini langsung bilang selamat pagi Bu. Saya merasa apa ya? Merasa dekat gitu loh. Ya, saya terharu dengan itu. Kalau banyak anak-anak yang
ketika kita berkunjung, ataupun mereka budaya cuek itu udah sangat dekat dengan mereka, dengan gitu ya. Tapi ketika kita tadi begitu sampai selamat pagi Bu, katanya, saya senang gitu. Baik Bapak Ibu, kita mau menambah lagi mengenai visi sekolah kita tadi, yaitu murid yang berkarakter, berkualitas, dan berakhlak mulia. Itu tadi visi kita. Jadi apa yang mau kita tambahkan lagi untuk kedepannya? Izin Bu, tadi saya memang lupa menuliskan, kami juga sudah pernah mengikuti lomba bahasa Inggris ya Bu ya. Nah, mengikuti lomba bahasa Inggris dan juga lomba drum band. Drum band itu pada saat 17 Agustus Bu. Itu yang kami pentas seni budaya yang kami lakukan di sekolah, dan juga bertanding kecamatan juga ikut. Ternyata sudah dilakukan ya? Iya Bu. Mungkin untuk yang berikutnya ataupun nggak di sesi ini, mungkin ada waktu berikutnya kan pasti itu berkelanjutan ya, dan hal yang kita siapkan ini boleh berdiskusikan lagi yang sesuai dengan visi kita, baik untuk guru yang profesional maupun untuk kita sendiri. Oke, baik Bapak Ibu, apalagi yang mau kita tambah? Yang ini dulu, mengenai kualitas, karakter, dan juga berakhlak mulia dari setiap yang sudah kita lakukan atau mau kita tambah itu ke depannya. Ibu? Baik, kesempatan yang telah diberikan. Pertama, untuk membentuk karakter siswa, sebenarnya banyak yang harus kita lakukan. Tadi mulai dari pembiasaan kegiatan literasi, upacara bendera, kemudian melakukan pembiasaan melakukan kamis budaya. Nah, ini hanya sebagian kecil sebenarnya. Tapi yang paling penting itu sebenarnya di dalam pembiasaan itu, yaitu dari hal pertama sekali seperti yang disampaikan Ibu Putar tadi, siswa sudah menyapa kita ketika kita datang ke sekolah ini, walaupun mereka tidak kenal. Itu yang paling penting sebenarnya. Artinya setiap orang yang datang ke sekolah atau bertemu dengan siapa saja, dengan warga sekolah, orang akan merasa nyaman. Nah, itu yang pertama. Nah, untuk ini kita masih perlu membiasakan siswa kita untuk selalu menyampaikan bahwasanya selalu kalau dalam istilahnya 3S ya, 5 Senyum, budaya, 5 sapa, S, ya kan? Ini yang paling penting, karena sopan. dari sanalah kita melihat bahwasanya karakter siswa itu sudah nampak. Kemudian yang kedua, kegiatan numerasi. Iya, numerasi di sekolah kita juga untuk tahun 2024 rapor pendidikan kita sudah bagus. Cuman untuk pembiasaannya belum kita lakukan secara terus-menerus dan konsisten, yaitu kegiatan gasing. Nah, itu kemarin ada guru yang sudah kita berangkatkan sebagai pengimbas di sekolah kita. Nah, yang dilakukan kemarin itu hanya di kelas tinggi. Jadi kalau masih kita memungkinkan untuk kerjasama di sekolah kita ini, maka kegiatan numerasi itu juga harus kita tingkatkan supaya hasil pembelajaran siswa pastinya nanti lebih baik lagi. Itu dari saya, terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Kepala Sekolah kami. Dan bagaimana dengan teman-teman yang lain, Bapak Ibu Guru? Apakah masih ada yang mau kita tambahkan? Mungkin begini, kalau untuk meningkatkan kinerja guru yang profesional dan inovatif, saya kira memang sudah kita lakukan ini, ya. Tapi masih tahun ini saya lihat, ya, termasuk memberdayakan aplikasi PNN, ya. Kita mulai dari bulan 1 kemarin, kita sampai hari ini sudah melakukan 3 kegiatan kombel, ya, termasuk dalam pembelajaran interaktif tadi, ya, dan pembelajaran yang lain juga yang sudah kita sebutkan tadi. Nah, inilah mungkin yang harus terus kita laksanakan, gitu. Kalau di
bulan 1 sampai bulan 6 kita salurkan 3, maka harapan kita juga nanti ini berjalan terus di bulan 7 sampai bulan 12 maunya lebih dari situ gitu. Supaya profesional guru kita ini pun semakin meningkat gitu. Jadi dia menggunakan aplikasi PMM ini dengan ke depan lebih baik lah gitu. Jadi pengelolaan di kelas juga kita harapkan ada perubahan nanti. Nah, mungkin seperti itu yang bisa saya berikan. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Pak Regar. Bagaimana dengan Bapak Ibu yang lain? Kalau menurut saya, untuk menuju guru yang profesional, kita juga harus mau melakukan refleksi diri. Sehingga dengan melakukan refleksi diri, kita dapat mengetahui kekurangan kita dan memperbaikinya untuk kemudian hari. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu. Ibu sendiri berikan dulu aplaus sendiri. Benar ya Bapak Ibu. Apapun yang kita lakukan, kalau kita tidak merefleksi diri kita atau kita merasa kita lebih hebat, tidak akan bisa berjalan dengan baik. Kalau kita sudah melakukan sesuatu misalkan di dalam kelas, kita harus refleksi apakah ada dampaknya sama siswa dengan yang kita lakukan itu. Apa dampaknya, dan kalau kita sudah tahu dampaknya, apakah itu membuat murid kita semakin semangat, berarti akan ada lagi pemikiran-pemikiran yang lain lagi. Bagaimana lagi untuk tujuan ke depannya? Apalagi yang mau kita buat? Pasti akan selalu ada inovasi muncul di dalam pikiran kita untuk meningkatkan kreatif mengajar kita di dalam kelas. Bagaimana Bapak Ibu yang lain? Apakah masih ada? Oh, silakan Pak. Mungkin ini Bu, satu lagi ya, terkait inovatif tadi. Tahun ini kita sudah mendaftar kegiatan pramuka dan saya sendiri juga pembinanya dan Ibu Meliara nanti tanggal 6, 7, 8 kita akan melakukan orientasi di Taman Wisata Iman 3 hari. Nah, ini adalah suatu perubahan yang baik mungkin Bu di Redup Lampa setelah menggunakan kurikulum Merdeka ini, dan di 3 lingga ini hanya 3 SD yang mendaftar ya, termasuk sekolah kita, Gunung Sayang dan Sukadebi. Nah, jadi harapan kita Ibu, nanti kegiatan pramuka ini juga akan berimplikasi yang baik kepada visi kita dan sesuai dengan karakter Pancasila tadi, saling tolong menolong ya Bapak Ibu ya. Nah, dalam pramuka tadi kan sebenarnya karakter seperti itu yang mau ditingkatkan. Nah, mungkin seperti itu Bu. Oke, terima kasih. Berikan tepuk tangan untuk Pak Siregar, yang luar biasa. Baik Bu, hanya ini yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Jadi sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang dimensinya itu yang berakhlak, yang pertama apa Bapak Ibu? Beriman dan bertakwa. Ya, beriman dan bertakwa tadi ya lebih kepada itu sendiri, kepada Tuhan gitu ya. Kalau kepada siswa sendiri yang tadi dikatakan bernalar kritis, ada siswa kita ini juga mungkin Bu dikatakan, kalau yang dikatakan cerdas ya, cerdas itu kan ada 3 ya, kecerdasan sosial, emosional, spiritual ya. Bisa saja anak ini mungkin dia kurang gitu, dalam arti daya tangkapnya kurang, tetapi dia peduli sama siswa kita yang lain gitu. Jadi kalau ada satu masalah dia mau tolong gitu ya. Jadi itu juga termasuk dari kecerdasan. Itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih untuk ibu-ibu, bapak juga ya. Dari sesi kita mungkin ini 120 menit untuk sesi ini. 120 menit sebenarnya sudah lewat, tapi ya itulah kebersamaan kita, tidak hanya sekedar program saja yang kita lakukan, tapi memang yang sudah kita hidupi, yang setiap hari juga kita lakukan ya Bapak Ibu ya. Terima kasih untuk ide-idenya, dan inilah dari Ibu Meita juga. Jika ada Bapak Ibu juga ingin menyampaikan ide, Bapak Ibu Meita juga ya pasti Ibu Kepala Sekolah sangat mendukung. Ya seperti tadi saatnya ya Bu ya, ya untuk ke depan kita harapkan lebih lagi pelayanan kita di kelas. Ya Bu ya, Bapak Ibu terima kasih. Ya inilah untuk sesi Ibu Meita dengan Bapak Ibu. Kami sebagai pengajar praktiknya juga untuk ke depan mungkin ada waktu-waktu kita bertemu lagi untuk sesi diskusi, dan mungkin ada umpan balik bagi saya juga, saya bersedia Bapak Ibu ya. Jadi untuk ini memang kami ada sesi
coaching lagi dengan Ibu Meta. Jadi kami sampaikan terima kasih sekali lagi. Oke, baik, terima kasih atas waktu Ibu Kepala Sekolah terlebih yang sudah memberikan waktunya dan memberikan dukungan bagi saya. Saya tidak akan bisa berdiri di sini, Bapak Ibu, dan juga kepada Bapak Ibu juga saya ucapkan terima kasih untuk rekan sejawat yang sudah memberikan waktunya kepada kegiatan ini, terlebih untuk tugas saya ini. Terima kasih. Saya tidak bisa membalas kebaikan Bapak Ibu semuanya. Biarlah kiranya Tuhan yang akan membalas semuanya, memberikan kesehatan bagi Bapak Ibu semua dan keluarga juga diberkati Tuhan. Baik, sebelum kita menutup acara diskusi kita ini, tadi kita mengawali dengan doa dan saya juga izin kita bersama juga menutup kegiatan ini dengan diakhiri dengan berdoa. Kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin, berdoa selesai. Terima kasih, sekian pertemuan kita hari ini Bapak Ibu. Selamat pagi buat kita semuanya.